Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. سيدنا ومولانا محمد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم سورة البقرة 172. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة، فما أصبرهم على النار. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadratul mukarramin wal mukarramat, sepuh jamaah salat subuh, Bapak Ibu yang sama-sama hadir yang ulun hormati dan insyaallah Allah muliakan. Alhamdulillah, di subuh ini kembali kita diberikan kesempatan oleh Allah bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Luang waktu terlebih diberikan untuk kita ringan langkah bisa melaksanakan salat subuh dengan berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menurunkan rahmat-Nya untuk kita, mengampuni segala kesalahan kita dan mengabulkan segala hajat dan keinginan kita. Selamat dunia, selamat akhirat, husnul khatimah. Salawat dan salam tidak hentinya semoga dimarwahkan kepada junjungan kita Sayyidul Mustafa wal Murtada, Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa pada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, sampai kepada kita yang mudahan kita pun khususnya berkumpul di tempat ini, umumnya jami'al muslimin wal muslimat yang selalu mengikuti akan akhlak baginda Rasul, nanti di yaumil qiyamah senantiasa diaku sebagai umatnya. Amin.
Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak terasa hari ini kita sudah berada di hari Sabtu pertama di bulan Dzulqa'dah ya. Itu artinya sebentar lagi insyaallah kita lebaran lagi. Mudah-mudahan sehat selalu, diberikan rezeki oleh Allah untuk bisa beribadah di bulan Dzulhijjah ya, untuk bisa berkurban kita. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Masih melanjutkan kajian di Suratul Baqarah 172. Masih menjelaskan tentang masalah halal haram ya kemarin tuh. Dalam ayat terakhir kemarin, perumpamaan orang-orang yang tidak mau mengikuti ajaran Allah itu diibaratkan seperti binatang, yang mana binatang ini tuli, gitu, tidak mendengar. Ketika si pengembala itu memanggil-manggil binatang, karena binatang ini tuli, sudah tuli, tidak bisa dipahami. Hanya yang tersisa itu hanya seruan dan panggilan aja, nggak bisa dimaknai dengan apapun. Karena memang tuli, sudah tuli nggak ngerti gitu. Akhirnya dengan inisiatif, salah satu cara untuk bisa dia itu ngikutin itu hanya satu saja, dipukulnya tuh. Nah, kalau dipukul baru dia ngerti. Disuruh maju, kalau maju, diam aja tuh. Pukul aja sudah. Jepret, oh baru paham tuh. Oh saya harus maju. Itulah perumpamaan orang-orang yang tidak ngerti dalam masalah hukum. Sebanyak apapun yang dalil itu disampaikan, gak bakalan paham tetap aja. Ya kalau mau paham ya pukul aja sekalian. Baru ngerti itu. Lalu dalam ayat selanjutnya, ini akan menjelaskan tentang masalah makanan halal haram. Ini tentunya bertalian dengan hukum fikih ya. Karena semua sumber hukum itu ya dari Quran. Tentu pemahaman Quran ini pun juga harus dijabarluaskan lagi. Ulama yang menjabarkan luasan masalah ini tuh masuk ke ranah hukum fikih. Makanya kalau kita ini mau mengkaji Al-Quran ya mau tidak mau, semua hukumnya itu ya harus masuk juga. Fikihnya, tasawufnya, tauhidnya, ilmu alatnya, nahwu sorofnya. Mau tidak mau tuh, kalau menafsirkan Quran tuh ya buka semua gitu. Karena sumber dari segala permasalahan hukum yang ada ya tentu dari Quran semua. Makanya kalau kita mengkaji ya tentu bukan hanya fikihnya yang penting, tapi tafsiran pun juga penting. Bahkan salah satu ilmu yang paling afdal, yang utama itu ya Quran tentunya, penafsiran. Karena yang ditafsirkan adalah kalamullah. Bukan berarti ilmu yang lain tidak penting, penting juga yang lain itu. Tapi ada yang lebih tahapan itu, tahapannya. Nah, seperti halnya pembukaan dalam masalah seperti ini. Mau tidak mau harus dikaji, karena tidak semuanya binatang-binatang yang dihalalkan, yang diharamkan itu ada di sini. Tentu yang membuka kembali adalah hukum-hukum yang menjabarkan tentang itu lewat hadis dan juga ijma ulama, yang kemudian dimuat dengan satu buku yang disebut dengan hukum fikih. Jadi dua-duanya harus jalan. Tidak boleh pula kita ini mengeluarkan satu sisi ilmu gitu. Ini enggak penting, ini enggak penting. Yang penting tuh ini. Enggak bisa juga. Tetap semuanya juga penting. Semuanya juga harus bersejalan gitu. Ilmu fikih harus sejalan, ilmu tafsir juga harus sejalan. Mengunggulkan salah satu tapi menyudutkan salah satu tidak boleh. Karena semuanya juga bertalian. Ilmu itu kadang-kadang di kitab ini ada, di kitab sana ada. Di kitab sana ada, di kitab sini tidak ada. Ilmu itu seperti itu. Jadi para ulama pun menganjurkan ilmu itu bertalian. Coba tengok hukum fikih.
Dari mulai ilmu yang ditulis oleh Imam Asy-Syafi'i sampai sekarang kesininya itu bertaliannya luar biasa. Padahal induknya adalah Al-Um. Dari Al-Um penjabarannya ke sini sampai ke Fathul Mu'in, Fathul Qorib dan sebagainya. Itu semua induk ke situ. Jadi dalam satu kitab itu kadang-kadang ada di sini, enggak ada di sini, tapi ditunjukin tuh. Oleh ulamanya ditunjukin. Lihatlah, tengoklah di kitab ini, lihatlah kitab ini. Jadi itulah pentingnya ilmu. Jadi mau tidak mau harus buka. Jangan mengunggulkan satu ilmu tapi kita merendahkan ilmu yang lain, tidak boleh. Karena semuanya mempunyai keunggulan masing-masing. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam bihaqiqatil murad. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuha. Kalau dalam tajwid itu ya itu kan majais munfasil. Ayyuha. Haknya mad tabi'i, tapi karena di depannya ada alif lam jadi ayyuhal. Jadi alif lam samsiah. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Kulu, makanlah oleh kalian. Min thayyibati, dari yang baik-baik. Ma razaqnakum, apa-apa yang kami rizkikan kepada kalian. Washkuru, dan bersyukurlah lillahi, kepada Allah. In kuntum, jika kalian iyyahu, hanya kepadanya. Siapa maksudnya hu itu? Allah. Hanya kepada Allah kalian ta'buduna, beribadah. Innama harrama, pastinya mengharamkan Allah alaikum, terhadap kalian al-mayyitata, bangkai, waddama, dan darah, walahmal khinzir, dan daging babi, wa ma uhilla bihi, dan apa yang disembelih bihi, dengan itu binatang, li ghairillah, bukan menyebut nama Allah. Famanidturra, maka siapa yang terpaksa, at-turra, ghairu bagin, yang tidak menginginkan, wala adin, dan tidak melampaui batas, fala isma alaih, maka tidak ada dosa baginya. Innallaha, sesungguhnya Allah, ghafurun, maha pengampun, rahimun, maha penyayang. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang, yaktumuna ma anzalallah, yaktumuna ma, yang menyembunyikan hukum-hukum, anzalallahu, yang telah Allah turunkan, minal kitab, dari kitab, wa yashtaruna, dan mereka menjual bihi, dengan itu hukum, samanan qalila, dengan harga yang murah, harga sedikit. Ulaika, mereka itulah, ma ya'kuluna fi butunihim, perkara yang mereka makan, fi butunihim, di dalam perutnya mereka, illan nar, kecuali api. Wala yukallimuhum, dan tidak akan berbicara kepada mereka siapa Allah yaumal qiyamati, di hari kiamat. Wala yuzakkihim, dan tidak akan membersihkan mereka. Walahum, dan bagi mereka, azabun, ada siksa, alimun, yang sangat menyakitkan. Allahu a'lam bishawab. Segitu dulu. Kembali ke asal. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, kulu, kata Allah. Kulu ini berarti fiilnya fiil amar nih ya. Ada perintahan kan? Dalam usul fikih itu disebutkan al-aslu fil amri wujub. Setiap asal perintahan dari sebuah kata dalam Quran itu hukumnya wajib. Kulu, makanlah, kata Allah. Dari apa? Min thayyibat. Minnya berarti bimana litab'idiyah. Sebagian aja. Min thayyibati, sebagian yang baik-baik, yang halal maksudnya. Ma razaqnakum, apa yang kami rizkikan kepada kalian. Makan yang baik-baik, kata Allah, sebagaimana yang kemarin nih dari ayat yang awal ya kita pakai. Kemarin juga sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, kan itu.
Makanlah oleh kalian apa-apa yang ada di bumi itu halalan thayyiba, sebagian kecil. Karena tidak semuanya yang di bumi itu bisa dimakan. Min thayyibat. Batu tidak boleh dimakan. Itu besi enggak boleh. Kalau ada orang yang makan batu aneh. Ini min thayyibatin, Pak. Min thayyibat, kata Allah, dari yang baik-baik makannya. Kalau yang enggak baik, enggak bagus, jangan dimakan, kata Allah. Bahkan kulu washrabu wala tusrifu, kan? Makanlah oleh kalian, minumlah oleh kalian, wala tusrifu, tapi jangan berlebihan. Yang dimakan yang halal pun Allah tidak senang kalau berlebihan. Jadi makanlah sesuai dengan kadarnya. Tidak berlebihan maksudnya. Kalau berlebihan itu kan gak enak juga. Kata orang yang lapar, oh kalau makan enak nih. Ya makan yang sederhana, yang cukup lah. Artinya yang cukup sampai kenyang. Kalau kelebihan ya gak enak juga. Kata orang yang haus, enaknya nih minum nih. Minum yang sederhana enak itu. Kalau minumnya berlebihan 1 galon sendirian, gimana juga. Jadi enak itu menurut kadarnya kita masing-masing. Ada kadar orang tuh kan makannya sedikit, ya udah, jangan dipaksain banyak. Ada orang yang kadarnya itu banyak gitu, gak bisa sedikit makannya. Sesuaikan kadar masing-masing. Saya pernah ngikutin salah satu habaib. Karena waktu itu saya dibawa, jadi masih santri saya tuh. Tapi suka dibawa-bawa sama habaib tuh. Namanya Habib Abdullah, tapi sudah almarhum sekarang. Itu perawakannya tuh tinggi. Sudah tinggi, gemuk. Waduh, luar biasa. Itu kalau makan itu lucu pokoknya. Orang sudah beresan, sidin itu terus saja masih makan. Gak beres-beres itu makannya itu. Banyak makannya itu. Bahkan ketika beliau itu masih makan, lucu. Orang sudah beresan, beliau masih aja. Karena makannya porsinya gede. Kata beliau, saya ini ya sholat sunnah yang dilaksanakan Rasulullah sudah. Sunnah-sunnah yang lain itu saya sudah laksanain. Tapi hanya satu yang belum bisa saya laksanain. Ini nah katanya. Berhenti makan sebelum kenyang. Ini yang belum bisa kata ini. Terus. Karena porsinya gak bisa sedikit. Orang perawakan gede. Ya memang porsi orang Arab kan gitu. Bapak kalau umrohan liatin orang Arab makan. Ternyata nasi samin itu. Itu beli sendiri kita tuh. Itu berapa real. Kalau mereka makan sendirian aja itu. Porsi itu. Kita sendirian. Kawut nih. Dibawa akhirnya sama-sama. Berempat aja masih gak habis. Coba. Itu nasi yang mereka jual itu, 1 porsi itu. Kita beli nggak bisa sendirian. Makanya pantas gede-gede orang di sana ya. Kita nih cilik-cilik terus. Jadi intinya sesuaikan dengan kadar masing-masing. Makan yang halal itu ma rozaqnakum. Apa yang kami rezekikan kepada kalian gitu. Cuman ketika sudah makan yang halal, jangan lupa kata Allah, washkuru lillah. Bersyukurlah kalian kepada Allah. Berarti kalau liatin dari makna yang tersirat dalam ayat ini, berarti keluarlah hukum daripada lafaz kulu ini, bisa jadi pemaknaannya, pertama, perintahan ini bisa jadi makan itu wajib. Kalau memang liatin kepada penegakan dalilnya. Karena sesuai daripada apa yang disebutkan dalil ini adalah merupakan perintah. Berarti kalau perintah itu asal muasalnya adalah hukum wajib. Berarti kalau kita mau menegakkan dalil itu, berarti makan itu adalah wajib. Untuk penegakan dalil.
Kalau ditinjau dari segi nilai untuk menolong sesuatu yang sunnah, berarti makan yang kita makan pun itu menjadi nilai sunnah. Bapak makan, lalu habis makan ngaji, bisa ngaji, bisa zikir, bisa kemana-mana, bisa usaha, itu kan nilai sunnah. Berarti makannya Bapak karena menolong nilai sunnah yang kita jalani, berarti makannya itu nilainya jadi sunnah. Karena menolong hukum-hukum sunnah. Tapi kalau seandainya kita makan itu hanya untuk selera saja, enak-enakan saja, itu berarti hukumnya mubah. Oh, ini enak, ini enak, ini enak, lalu kita cicipi semuanya tuh. Itu berarti hukum mubah. Boleh-boleh aja, silakan. Sepanjang yang dimakan oleh kita tuh min thayyibat, jadi halal. Kemudian jangan lupa washkurulillah, bersyukur ke Allah. Kenapa mesti harus bersyukur? Karena Allah telah menghalalkan itu. Karena Allah telah memberikan penghalalan kepada kita, maka bersyukur itu. Bahkan dalam ayat lain kan, uhillat lakum bahimatul an'am. Dihalalkan bagi kalian itu bahimatul an'am. Kebo sapi gitu. Binatang-binatang dihalalkan oleh Allah tuh. Karena ini binatang ada dihalalkan, maka silahkan kata Allah makan tuh. Tapi jangan lupa ketika sudah makan washkurulillah. Makanya kan ketika makan kita selalu Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ketika sudah makannya pun juga alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi at'amani wa saqani wa ja'alni minal muslimin. Alhamdulillah. Selalu kalimat yang diucapkan adalah alhamdulillah. Bahkan di dalam doa-doa itu kadang-kadang disirati kalimat nar-narnya. Kita mau makan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Minta selamat juga, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Selalu nak. Doa melihat langit. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Pakai nar. Selalu nar itu dikaitkan dalam sebuah doa. Kenapa? Karena Allah mengingatkan kita. Kalau kita banyak-banyak bersyukur, maka Allah akan hindarkan dari situ. Tapi kalau selalu kufur dengan nikmat yang diberikan, maka jangan salahkan Allah kalau itu nar itu masuk ke dalam. Makanya kan kalimat kufur itu ada yang kufur secara ibadah, ada kufur nikmat kan. Makanya Allah pun mengingatkan kepada kita. Washkurulillah kata Allah. Selalu bersyukur ke Allah. Mengiktikadkan, meyakini bahwa semua rezeki yang diberikan itu adalah dari Allah. Harus sampai ke situ. Jangan mengingkari apa yang diberikan oleh Allah. Memang syariat kita ini yang usaha. Syariat kita yang cari. Syariat kita yang berusaha. Syariat sekuat tenaga kita. Itu hukum syariat saja. Tapi hakikatnya pada dasarnya adalah Allah juga yang memberikan. Sebab buktinya ketika misalkan hukum syariat itu berlaku selamanya. Andaikan tidak ada hukum syariat misalkan. Lalu tidak akan sampai rezeki kepada kita. Mungkin yang tidak ada bersyariat pasti nggak bakalan dapat rezeki. Tapi buktinya yang tidak menjalankan syariat pun kalau rezekinya sudah waktunya tiba, nyampe juga. Suatu saat Hatim Al-Asam membaca ayat Al-Quranul Karim. Dalam Al-Quran itu kan setiap manusia itu diberikan rizkinya masing-masing oleh Allah. Ketika mendapatkan ayat itu, beliau pengen tahu bagaimana sih Allah tuh memberikan rezekinya. Caranya Allah itu kayak apa? Andaikan syariat itu tidak dipakai. Sampai akhirnya Hatim Al-Asam memutuskan diri pergi dari rumah jauh-jauh. Sudah jauh masuk ke pelataran hutan.
lalu di dalam hutannya pun masuk ke dalam goa. Pokoknya gimana caranya Allah mau mengasih ini. Saya nggak bakalan makan nih. Nggak bawa bekal nih. ATM apa lagi? Nggak dibawa. Masuklah ke dalam goa. Berdiam diri dalam goa, berzikir sendirian. Mau liatin cara Allah kayak apa? Ngasih rezeki. Ketika sudah 2 jam, 3 jam, kok nggak ada hadir lagi. 3 jam, perut mulai itu keroncongan mulai gitu. Karena dia yakin, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha, kan gitu. Tidaklah semua apa yang merayap di muka bumi itu kecuali semuanya diberikan rezekinya oleh Allah. Nah, ini mau membuktikan ayat ini kayak apa nih, kata Hatim Al-Asom? Ulun ini lapar, pasti Allah ngasih makan nih. Masuk ke dalam goa, diam di situ, gak apa-apa kalau pokoknya. Ini sudah 5 jam belum juga Allah ngasih makanan. Tapi jangan dicoba ya, Hatim Al-Asom beda dengan kita. Kalau kita nih imannya beda, Hatim Al-Asom wali nih. Diam aja. Begitu sudah betul-betul lapar, wah ini kayaknya bingung juga nih kayaknya Allah kayak apa nih ngasihnya aja. Diam betul. Sampai akhirnya sudah mau sore. Dari pagi sudah mau sore nih. Belum juga Allah ngasih makan. Coba hukum syariat nih. Begitu sudah mau maghrib, mau malam nih. Tapi ibadah tetap di dalam gitu sendirian kok. Hujan gede. Kelihatan di luar tuh hujan gede. Wah, hujan gede. Makin pesimis aja nih sudah. Gak bakalan ada makanan nih sudah. Begitu sudah malam, tiba-tiba kupluk dari luar tuh kedengaran ada orang yang ngomong. Begitu sudah kedengaran, tirakatlah dia. Berdiam diri, menyikapi diri. Sila terus. Kedengaran dari luar tuh, ayo kita masuk ke dalam, ayo masuk ke dalam. Begitu sudah ke dalam, kata mereka itu kan gelap nih. Ini gelap sekali, coba nyalakanlah api unggun. Biar kita ini ada terang sedikit. Dinyalakanlah api unggun. Begitu sudah nyala, betapa kagetnya mereka, ada seseorang di belakang lagi duduk. Hatim Al-Asom ini loncat mereka. Waduh, kok bisa ada orang di sini? Coba liatin. Diliatin aja. Dipegang badannya, wah dia sudah dingin nih. Udah lama nih orang pasti di sini nih. Ini sudah beku nih orang. Coba api unggunnya deketin gitu. Deketin api unggunnya. Begitu sudah dideketin masih gitu. Disaut-saut, nggak nyaut juga. Karena diam aja. Diam aja Hatim Al-Asom. Wah ini orang mungkin sudah kelamaan nih. Sehingga mulutnya tidak bisa buka lagi. Coba bang dibuka mulutnya. Ditahan. Mulutnya ditahan. Wah ini mungkin ini orang kelaparan. Sudah lama nggak makan sehingga mulutnya pun tidak bisa dibuka. Oke, kalau begitu ambilkan roti itu. Roti. Di ke mulutnya pun nggak bisa juga. Ambilkan pisau, kita cungkil aja dah. Begitu mendengar itu mau memasukkan roti ke mulut, dicukil pakai pisau, barulah Hatim Al-Asom ketawa. Kelakaran Hatim Al-Asom. Betapa loncatnya mereka dengar situ. Jadi cara Allah tuh begitu. Mau menghantarkan rezekinya Hatim Al-Asom walaupun mulutnya ditutup sampai mau dicungkil coba pakai pisau. Ini yang disebutkan. Segala sesuatu yang merayap di muka bumi itu pasti dengan rezekinya tuh. Walaupun sifatnya hukum syariat ditinggalkan oleh beliau. Tapi kalau rezekinya itu sudah sampai, pasti diantarnya juga. Coba hebatnya kan gitu. Nabi Sulaiman suatu ketika sering melihat pagi-pagi lihat katak masuk ke dalam lautan. Tiap pagi tuh. Di punggungnya itu katak selalu membawa makanan. Heran kata Nabi Sulaiman. Sampean ini ngapain tiap pagi ke situ? Kata katak, aku ini ditugasi oleh Allah Sulaiman untuk memberikan makanan ini kepada makhluk yang ada di bawah situ. Itu katak tiap hari nganterin tuh.
Makanya ini memberikan pengertian kepada kita bahwa rezeki itu memang sudah dipatok oleh Allah. Tapi kenapa harus usaha? Itu karena kita ditelai sunnah, ditelai ibadah gitu. Tapi bukan berarti Allah kan sudah matok rezeki kita, nggak usah kemana-mana itu. Diam aja dia. Kalau masa begitu lain sudah. Keyakinan kita beda. Beda keyakinan kita. Coba ada jawab apa di rumah terus, di rumah aja terus. Ngamuk tuh yang di rumah tuh. Beda dia. Kita tahan bang. Ini yang sebelah nih nggak tahan. Saya di rumah terus Pak Ustadz. Lah iya alhamdulillah. Karena memang ibu sudah punya gaji. Enak kan di rumah terus. Jadi intinya kita ada ikhtiar kalau kita. Ikhtiar. Washkuru lillah, bersyukur ke Allah. Tenang apa yang diberikan oleh Allah itu seperti itu. Jadi kalau sudah waktunya pasti nyampe dah. Jadi apa yang sudah ditentukan oleh Allah, walaupun caranya kayak apa, pasti nyampe kepada pemiliknya. Tapi segala sesuatu yang tidak ditakdirkan oleh Allah untuk kita, dengan cara apapun gak bakal nyampe. Gak bakal nyampe. In kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian kepada Allah Subhanahu wa taala ta'buduna, menyembah. Kalau memang kalian menyembah ke Allah, makan yang halal lalu bersyukur ke Allah. Kalau kita ini beribadah ke Allah. Tapi kalau kita merasa ibadah ke Allah tapi makanan yang haram, bahkan tidak mau bersyukur, berarti kita ini tidak ibadah ke Allah. Ibadahnya berarti ke yang lain. Di dalam ayat yang lalu kan sudah dijabarkan oleh saya bahwa umat dahulu selalu mengharamkan perkara yang sudah halal kan kemarin. Sawaib dengan ada yang onta yang halal lalu diharamkan oleh mereka. Susunya dinadarkan ke berhala. Dagingnya dinadarkan ke berhala. Pokoknya segala sesuatunya kalau sudah dinadarin itu haram sudah. Tidak boleh dimakan lagi. Nah, ini dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah halal halalkan, yang sudah haram baru haramkan. Makanya Allah kasih petunjuk. Yang halal yang mana? Yang haram pun yang mana? Makanya kata Nabi kan innamal halal bayyinun wal haram bayyinun. Sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram pun juga jelas. Wa ma bainahuma subhatun. Dan apa yang dari keduanya antara halal dan haram itu remeng-remeng disebutnya. Subhat. Dijelasin oleh Allah mana yang halal, yang haram itu kata Allah. Nih yang haram tuh. Innama harrama alaikum. Sesungguhnya yang Allah haramkan untuk kalian itu al-maitata. Pertama adalah bangkai. Yang haram itu bangkai kata Allah. Ini penolakan dari ayat yang sebelumnya nih. Bukan masalah onta yang dinadarkan ke berhala itu jadi haram, bukan itu kata Allah. Kalau memang sudah halal, ya halal saja. Nah, yang haram itu adalah perkama bangkai kata Allah. Bangkai apa? Bangkai apa aja dah. Pokoknya kalau sifatnya kalau sudah jadi bangkai. Walaupun tadinya nisbatnya binatang yang halal, tapi kalau sudah jadi bangkai jangan. Kecuali ada dua bangkai yang dihalalkan. Iwak dengan belalang. Karena untuk baginda Nabi itu uhillat lana mayyitatani wa damani. Dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kami kata Nabi dua bangkai dan dua darah. Bangkai yang pertama adalah iwak. Silakan kalaupun iwak sudah mati. Enggak apa-apa. Asal. Jangan mentang-mentang ini halal bangkai juga tapi sudah bau busuk aja dimakan. Ya, tentunya yang higienis dah, yang masih fresh gitu kan, matinya baru 2 jam, 3 jam itu nggak masalah. Tapi kalau sudah bau busuk ya jangan. Ada kan ikan yang dijual tuh yang sudah mati itu harganya paling beda 5.000 itu turun. Silakan. Ada yang kedua belalang. Tapi belalang yang mana dulu? Ya, tidak semuanya belalang itu. Ini juga ada belalang yang beracun.
Belalang itu ya belalang yang di sawah tuh kan. Saya sering dulu kalau lagi kecil tuh. Kalau hujan datang tuh, cari ke sawah tuh, ngambilin belalang tuh, dapat 1 botol aqua tuh. Banjur pakai air panas, digoreng tuh, kayak kerupuk tuh. Begitu sudah ke kota, lama di kota tuh, puluhan tahun, balik lagi ke kampung, dikasih lagi itu, nggak makan Pak. Ini lidah tuh jadi hilang rasa, aduh. Ya Allah, kata saya. Kenapa kamu nggak mau makan itu lagi? Nggak merasa, bibirku nggak bisa nerima. Sudah kepadung ini recikan banyakannya. Aduh, hilang sudah daya kampungnya nih. Dulu saya bolak-balik ke kota aja, tahan itu. Begitu sekarang balik ke kampung, muntah saya di mobil. Sudah lain sudah. Yang kedua ada darah. Yang diperkenankan itu darah. Pertama adalah hati, kedua limpa. Itu darah sebetulnya, tapi dibolehkan. Kenapa bolehkan itu darah? Karena memang ketika disembelih itu dua hal ini beda, itu misah. Ketika disembelih itu. Makanya silakan makan hati, tapi jangan terlalu makan hati, Bang. Kalau terlalu banyak makan hati sakit. Lemes nanti. Ini apa makannya? Makan hati. Ada limpa, itu ada limpa. Enak. Bangkai-bangkai yang begitu. Kedua, waddama, darah. Darah yang mengalir tentunya dari binatang. Tidak boleh dimakan. Kalau dulu tuh ada yang namanya disebutnya kalau di kampung tuh marus. Marus itu penyembelihan binatang, lalu si darahnya ditamperin ke ember. Ditaruh tuh beberapa jam kemudian jadi keras tuh. Itu kayak limpa tuh. Dedeh. Kalau bahasa Banjar dedeh. Bukan mamah dedeh. Dedek ya. Nah itu dipasak tuh. Orang bahari tuh. Itu nggak boleh. Haram hukumnya karena itu darah. Najis. Darah kan najis. Setiap yang najis, kullu najisun haramun. Setiap yang najis haram. Yang mengalir tentunya ya. Beda halnya kalau darah yang sedikit. Kalau darah yang sedikit ya dimaafu. Nah, timbul dari permasalahan ini ada yang mempermasalahkan tentang masalah ikan asin. Bapak suka ikan asin? Ibu suka ikan asin ya? Kadang-kadang. Nah, yang suka ikan asin. Halalkah hukumnya itu? Bahkan disebutkan wa min huna ikhtalafa fil fasikh. Keluar daripada ini ada ikhtilaf dalam memakan ikan asin. Faqala la'imatu salasah. Berkatalah imam yang tiga. Imam yang tiga mengatakan bahwasanya muharramatun akluhu wa bai'uhu. Ikan asin itu haram. Bahkan jual belinya pun tidak boleh. Ayo, yang senang ikan asin, ayo. Kadung. Kenapa mereka ini mengharamkan ikan asin? Karena menurut mereka bahwasanya ikan asin itu ketika diolah bercampur dengan darah. Bapak suka lihat pengolahan ikan asin? Belum ya? Nih saya kasih contoh. Karena dulu tetangga saya ikan tukang asin nih. Jadi tahu bagaimana prosesnya. Itu ikan asin itu kan dibukaan. Yang kalau dibuka ya dibuka, kalau enggak ya enggak. Ketika sudah dibuka itu ditumpuk. Ditumpuk tuh. Pakai garamnya pun garam yang batu itu. Garam apa tuh disebutnya? Yang gundul-gundul tuh. Bukan garam yang kita pakai tuh. Ada garam itu. Nah, pakai garamnya itu. Ditumpuk tuh satu wadah besar, biasanya terbuat dari apa? Tong oli itu. Nah, biasanya dipotong. Nah, lalu setelah ditumpuk lalu dikasih air, dibakar. Itu darahnya itu
Sama-sama tuh. Kan suka ada keluar lagi tuh. Walaupun sudah dibersihin kan, suka keluar ini. Lalu nanti sudah dipres, dikeringkan. Nah itulah yang berpendapat ulama bahwa ikan asin itu haram. Ada yang mengharamkan itu seperti itu. Karena bercampur dengan darah tadi. Jadi masih mau ikan asin? Masih mau? Jadi gimana nih? Lalu kita ini kan banyak di sini ikan asin. Dan bahkan penggemarnya pun juga tidak sedikit. Lalu bagaimana? Ternyata dari keluar imam yang 3 pun tidak sedikit pula ulama yang menghalalkan. Kenapa? Lantaran menurut versi yang menghalalkan, ketika ikan asin itu diolah, itu tidak bercampur dengan darah. Loh buktinya ketika sudah kering, apakah jadi merah gitu? Kan tidak. Tetap saja jadi putih. Itu menunjukkan bahwa darah yang dimaksudkan yang ada di dalam situ berarti bukan darah yang bercampur secara keseluruhan. Cuman sedikit saja. Itu hukumnya dima'fu. Berarti boleh-boleh aja. Jadi kita maunya yang mana nih? Yang boleh. Oh. Karena enak ini, keterlanjuran kita nih. Ya silahkan saja sudah. Gitu. Gak masalah. Ustaz bagaimana? Kalau saya ngambil yang boleh aja Pak. Karena senang juga ikan asin. Itu. Bahkan waqala Ustadzuna al-arif billahi Syekhuna Syekh Ad-Dardir. Syekh Imam Dardir menyebutkan ini menegaskan. Alladzina adzinullahu bihi andal fasiha bi jami'i ajazihi tahirun. Ini penegasan yang paling itu, paling mengkat segala hukum kehalalan. Kata Syekh Ar-Dardir, sesungguhnya ikan asin secara keseluruhan juznya itu tahirun suci. Ya juzu akluhu, boleh dimakan. Suci. Walaupun ada sedikit permasalahan itu tidak jadi masalah. Karena sejatinya itu adalah hukum sedikit saja. Suci aja. Jadi boleh-boleh aja silakan. Ya. Alhamdulillah. Jadi kita tahu ini permasalahan sampai ke ranah hukum tafsir ini ada tuh permasalahannya. Terus yang ketiga walahmal khinzir, daging celeng, daging babi diberikan oleh Allah khususan nih hukumnya walahmal khinzir. Yang haram itu Allah haramkan daging babi, disebutin khusus daging babi, berarti tulangnya, kulitnya, loh kok daging aja disebutnya? Bukan berarti yang tidak disebutkan ini jadi halal. Lantas di sini disebutkan dagingnya aja, kulitnya boleh atau yang lain boleh, bukan begitu. Disebutin daging babi ini karena memang mu'azzamul maksud. Artinya yang paling gede ditinjau dari segi binatang itu kan dagingnya kan. Babi pun juga begitu. Kenapa disebutkan lahmal khinzir, dagingnya saja? Karena Allah mau menyebutkan sesuatu yang paling pentingnya. Berarti kalau yang paling penting saja sudah diharamkan, otomatis yang ngikutnya pun juga haram. Berarti kulitnya pun juga haram. Tulangnya pun juga haram. Semua yang ada di situ berarti hukumnya haram. Oh tidak mau. Tapi walaupun begitu, ada permasalahan sedikit tentang masalah bulu. Kalau bulunya babi, beda halnya Imam Malik. Kalau Imam Malik punya pendapat sendiri, kalau untuk bulunya boleh dipakai. Imam Malik tapi bulunya doang. Mungkin untuk apa dipakainya nggak tahu. Bisa jadi koas kan. Gitu. Tapi hanya Imam Malik. Kalau imam yang lain enggak. Daging babi itu. Kan disebutin tuh. Terus kalau cuman babi aja yang disebutin berarti yang lainnya boleh. Anjing, kucing. Enggak ada di sini. Sampai ada yang mendebat saya pada waktu itu. Habis ceramah ada yang datang ke saya, Pak Ustadz,
Itu kan yang diceramahkan tadi itu yang babi ya, yang diharamkan itu. Iya. Di dalam Quran kan nggak ada anjing ya Pak Ustaz. Nggak ada. Berarti boleh Pak Ustaz saya makan anjing? Saya merenung aja sebentar. Merenung itu bukan membolehkan atau tidak. Liatin dulu gitu, ini orang nguji apa gitu. Jadi kata saya, Pak, kalau memang di dalam Quran tidak ada, tentu harus dilihatin lagi yang lainnya. Nabi membolehkan atau tidak? Boleh nggak Nabi menyebutin? Ya kan tidak ada di dalam Quran, Pak Ustaz. Setidaknya kan harus mengikuti Quran. Nah, iya, kata saya. Kalau memang tidak ada di dalam Quran sementara dalam hadis ada, apakah digubris juga? Apakah tidak mau turut juga? Ya tentu saja kalau memang di dalam Quran tidak ada, di hadis ada, ya tentu hadis itu harus dipakai juga. Jadi haram juga? Iya haram, kata saya. Lalu dia berkelih lagi, Pak, kalau tikus boleh nggak gitu? Kata saya, Bapak seneng nggak dengan tikus? Saya jijik. Oh, jijik ya. Jijik itu kalau dalam bahasa Arab itu mustakdar, Pak. Kata saya. Kullu syai'in mustakdarun, kullu najisin mustakdarun. Setiap yang najis itu mustakdar, menjijikan. Wa kullu mustakdarin haramun. Setiap yang menjijikan itu hukumnya haram. Berarti tikus begitu caranya. Kalau nggak merasa jijik bagaimana? Haram itu. Karena memang sudah disebutin dalam hadis kan. Bahkan Nabi kan menyebutkan ada yang 5 hal yang disebutkan oleh Nabi itu. Ular, kalajengking, kan, terus apa tuh? Biawak mana dulu? Biawak mana dulu? Ikhtilaf memang biawak itu. Tapi biawak yang ada yang pernah Nabi makan itu tentunya biawak gurun pasir, Pak. Bukan biawak yang di parit kita. Kalau biawak yang di parit kita menjadikan. Ini biawak gurun pasir maksudnya. Oh, di kita kan nggak ada biawak gurun pasir. Jadi ikhtilaf. Ya sepanjang masih ada daging ayam, daging sapi nggak apa-apa dah, daging ayam aja dulu. Oh, bisa cari-cari yang lain gitu. Ya. Terus wa ma uhilla bihi li ghairillah, dan apa yang disembelih tidak menyebut kalimat Allah Subhanahu wa taala. Uhilla itu asal katanya itu raf'us saut, artinya mengeraskan suara. Kenapa? Karena umat dulu zaman jahiliyah itu kalau nyembelih binatang itu suka teriak-teriak, memanggil-manggil Tuhannya, maka disebutlah uhilla. Teriak-teriak itu menyembelihnya itu. Nah itu ketika binatang itu disembelih tanpa menyebut kalimat Allah dengan tujuannya bukan Allah, haram hukumnya. Ada menyembelih kambing hitam, lalu tujuannya kepalanya untuk embah. Kalau enggak digitukan itu emas enggak keluar. Nah itu jadi haram. Itu kadang-kadang terjadi tuh kalau di Gunung Pongkor itu dulu. Di Gunung Pongkor tuh yang ada mau ke Banten, arahan dari perbatasan Bogor Banten. Itu kan gunung emas tuh. Itu menurut versi mereka, kalau mau ada emas di dalam itu mesti harus ada sesembahan dulu. Di antaranya nyembelih kambing hitam. Kepalanya harus dikubur di situ. Baru tuh emasnya keluar. Kalau di alat itu ada, terus kemudian mau digali, tidak ada sesembahan itu begitu digali itu hilang tuh emasnya tuh. Karena memang jin kan, yang nungguinnya kan jin yang bangsa gitu tuh. Jadi itu versi mereka sebetulnya. Padahal nggak digitukan juga dapat aja buktinya di Freeport itu mana ada mana ada sesembahan macam begitu. Yang menggali bukan orang kita aja, orang-orang Barat juga banyak, bahkan lebih banyak hasilnya itu daripada yang dipakai itu. Jadi itu adalah mitos sebetulnya yang bertentangan dengan hukum Allah. Wa ma uhilla li ghairillah.
Apa yang disembelih binatang tanpa menyebut kalimat Allah atau bahkan tujuannya bukan untuk Allah itu haram. Tapi walaupun sedemikian pengharaman itu sudah diputuskan oleh Allah, famanidturra, siapa orang yang terpaksa untuk memakan apa yang sudah diharamkan tadi, ghaira bagin. Tapi dengan catatan keterpaksaannya itu ghaira bagin, tidak ada keinginan, tidak menyukai sebetulnya saya ini, wala adin, dan tidak melampaui batas, fala isma alaih, maka itu tidak jadi dosa. Kalau keterpaksaan ya, bangkai ini haram sudah, tapi terpaksa. Karena dipaksa kita nih, kalau enggak sampean makan ini bangkai, saya matikan kamu, saya tebas nih. Ya sudahlah, terpaksa. Saya enggak mau sebetulnya makan ini. Keterpaksaan, tidak suka sebetulnya makan begitu, akhirnya dimakanlah. Tapi yang keduanya, wala adin, tidak melampaui batas. Begitu sudah dipaksa suruh makan bangkai, sudah kenyang nih, ternyata enak juga ya bangkai, akhirnya dia makan lagi. Melampaui batas. Atau daging babi, nggak suka saya itu daging babi. Tapi karena keterpaksaan, lapar, tidak ada makanan selain pada itu, wah udahlah. Tapi dengan catatan tidak boleh kita melampaui batas, hanya sebatas menghilangkan kelaparan itu. Kalau sudah kenyang, berhenti. Jangan ada sisanya seperempat dibawa lagi ke rumah buat sore. Udah sebatas itu aja. Hanya sebatas menghilangkan rasa lapar itu. Jangan kita ini berkelanjutan gitu. Itu karena keterpaksaan sudah. Tidak biasa gitu. Dalam konteksnya tidak biasa. Nah, kalau terjadi seperti itu, fala isma alaih, tidak terjadi dosa kata Allah. Kalau memang seperti itu untuk memakan hal itu. Karena Allah, innallaha ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun bagi orang yang mukmin, rahimun, dan juga Maha Penyayang. Wallahu a'lam bishawab. 6:30. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadil amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbi anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qurbat lana fi dinina. Tawassalna bi ta'alimin anta rizqana al-wasi'ah wa anta rizqal amanah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Salat